waktu itu mengalami koas yang offline tuh. Wah, seneng banget lah rasanya ketemu pasien, tapi masih zonk, maksudnya ilmunya masih kosong gitu ya. Seru ya kalau ngomongin bedah tuh, excited banget sih sebetulnya kalau ngomongin bedah tuh ya, dibawa asik aja gitu. Masalah stase bedah sih asik, fokus buat ya meningkatkan kapabilitas diri perlu, tapi juga jangan sampai mengabaikan teman. Kenalin ya, gue Firman angkatan 2016, salam kenal semuanya. Jadi pas waktu itu saya sebedahnya bulan Maret kalau nggak salah ya, bulan Maret tahun 2020. Nah itu stase kedua aku koas, tuh stase kedua. Nah terus waktu itu mengalami koas yang offline tuh, wah seneng banget lah rasanya ketemu pasien, tapi masih zonk, maksudnya ilmunya masih kosong gitu ya. Terus di pertengahan itu penetapan ini kan, adanya virus corona masuk Indonesia, terus waktu itu langsung lah koas tuh liburkan kan 2 minggu. Nah itu kepotong tuh langsung kita online. Nah jadi hybrid nih gitu, yang pertama offline, terus kemudian online gitu. Wow, seru ya kalau ngomongin bedah tuh. Excited banget sih sebetulnya kalau ngomongin bedah tuh ya. Bedah kan salah satu dari 4 stase mayor ya. Dimana stase mayor ini baik penyakit ataupun kompetensinya itu sangat lumayan dominan lah. Banyak artinya kita lakukan mungkin ya nanti di praktik sebagai seorang dokter itu di keseharian kayak gitu. Nah kalau pas lagi koas ya, ini ada 2 setting lah. Setting IGD sama setting poli. Ya, nanti kan kita kegiatannya tuh ada di IGD sama di poli ya, sama bimbingan lah ya. Kalau bimbingan mah ya pasti semua sama ya, sama residen atau sama konsulen. Nah kalau misalnya setting poli dulu deh ya. Setting poli nih, kita kan kalau di RSIS itu ada namanya gedung anggrek ya, gedung anggrek. Nah kita biasanya tuh ke situ, naik ke lantai berapa ya, macam-macam sih bedah tuh ya, ada 3, ada 4 ya kan. Nah di situ tersebar lah tiap departemennya ya, kita ngikutin kegiatan poli ya untuk kesehariannya gitu. Di poli ngapain? Di poli biasanya kita ya interaksi sama pasien sih sebetulnya, cuma kita observer. Nah ini bedanya tuh. Jadi kita kalau misalnya di OSKE ya, belajar OSKE ya, belajar skills lab gitu, kita kan ketemu pasien gitu kan, kurang lebih kayak gitu, cuma pasien ini nyata gitu. Pasien ini nyata, ya kan, sudah real, dan sometimes kita dikasih kesempatan buat anamnesis langsung, buat periksa langsung, ya kan, buat megang misal ada tumornya, ada fraktur, ada apa dan macam sebagainya, ya kan. Kita biasanya menindaklanjuti itu. Terus kemudian kayak GV ya kan, ganti perban dan macam sebagainya, itu di poli sering juga. Apalagi juga ngeresepin obat biasanya kan buat ya di berbagai macam departemen bedah gitu ya. Nah di departemen bedah kan ada macam-macam ya, ada 9 yang bakal kita rotasikan gitu di RSIS ya. Ada bedah anak, bedah digestif, bedah plastik, bedah vaskuler, bedah toraks, bedah urologi, bedah onkologi, bedah saraf, sama bedah ortopedi. Nah tuh kita bakal muter semua departemen itu tuh, ya kan. Ada yang 3 hari, ada yang 5 hari, ada yang seminggu gitu. Ada yang bakal nanti dijejaringkan, nah gitu kan. Di jejaring juga nanti ngomonginnya sama, tapi lebih ke poli ya kalau di jejaring. Nah terus kayak gitu sih kurang lebih kalau di poli ya, kita interaksi sama pasien, terus diskusi sama residen, terus diskusi sama konsulen, kayak gitu. Jadi setting belajarnya tuh beneran. Nah yang seru tuh IGD sebetulnya. IGD tuh gongnya bedah gitu. Maksudnya kayak IGD itu sesuatu hal yang tidak bisa kita lewatkan dari bedah. Karena di IGD kita akan banyak mendapatkan tindakan gitu. Nah, sebenarnya porsi bedah iya, porsi belajar di bedah itu dominantly kita mengejar tindakan iya, mengejar penyakit iya gitu. Tapi belajar penyakit itu bisa nanti lah. Tapi tindakan tuh nggak bisa. Ya kan? Tindakan ya kita harus kejar
gitu. Nah, kebanyakan kita itu di IGD mengerjakan hal-hal yang ya dulu kita pelajarin di skills lab ya, kayak infus ya kan, terus kemudian ambil darah ya, AGD itu, AGD, terus kemudian tensi lah ya kan, terus kemudian apa istilahnya kalau ada fraktur ya, terus kita bikin bidai gitu-gitu kan. Ya pokoknya dasar kemampuan dokter umum lah yang bisa dilakukan di IGD kita semua lakukan gitu. Masuk masang kateter ya kan, terus kemudian menangani luka ya kan, wound dressing, wound debridement dan macam sebagainya, jahit bahkan ya, jahit kayak ya dulu pernah teman-teman aku juga kayak ada kasus apa istilahnya kayak berkelahi terus kemudian lecet-lecet dan macam sebagainya, luka banyak itu kita langsung jahit di IGD. Yang jahit koas gitu. Kita dikasih kewenangan untuk menjahit ya. Itu yang dicari biasanya. Kalau orang-orang yang suka dengan tindakan, wah itu pasti bakal ngejar banget gitu ya kan. Dan juga ada setting ruang OK juga, ruang operasi gitu. Ruang operasi gitu. Ruang operasi ya mungkin nanti bakal dibahas lebih ini ya. Ruang operasi ya lebih ke apa istilahnya ya. Kita observer pasti, dan yang kedua kita kadang dikasih tindakan. Dikasih main ya, bahasanya kalau di ruang OK tuh, "Dek mau main nggak?" gitu. Main gitu. Main artinya kita steril gitu. Ya kan? Kalau steril di S1 kan atau sarjana kan kayak cuma pakai sarung tangan steril doang ya. Wes, udah gitu. Ini keren men. Kita cuci sampai tangan-tangan segini nih. Wes gitu kan. Terus kemudian kayak di film-film drama Korea gitu ya. Nah, kayak gitu kurang lebih lah. Gitu. Terus kemudian kita pakai gaun yang lengkap, terus kita pakai headcap dan macam sebagainya. Kayak tangannya kayak gini, keren kata pokoknya. Kayak gitu. Nah, itu di OK ya kasih jahit lah biasanya. Dikasih jadi asisten juga kadang supporting gitu ya. Kayak suction, megang-megang alat dan macam sebagainya gitu. Tapi yang paling penting adalah experience-nya gitu. Ya kan? Karena dari semua itu yang kita pengen dapetin experience-nya sebetulnya. Kalau masalah belajar penyakitnya mah nantilah bisa nyusul gitu. Kalau experience-nya harus kita kejar. Itu sih kurang lebih kalau misalnya dibedah ya, apa yang kita kerjakan tuh buat anak koas tuh kayak gitu. Jadi bimbingan pasti, di poli juga iya, di IGD itu pasti ya jaga gitu. Ya kalau misalnya jaga itu aku waktu itu 8 kali sebulan gitu. Itu termasuk sangat sedikit. Biasanya 12 atau 14 kali sebulan. Waktu itu karena 3 kelompok ya kan, 90 orang masuk bedah. Itu gila sih, banyak banget. Nah, kalau sekarang tuh ya 30 orang. Nah, itu jaganya bisa apa istilahnya lebih padat lagi gitu. Dan kalau sekarang kan settingnya pandemi ya. Dulu aku yang sebelum pandemi jaganya itu dari jam 4 sore sampai jam 7 pagi. Langsung kuliah, men. Nah, kalau sekarang kan pandemi ya, dari asar paling sampai jam 10. Gitu ya kurang lebih gambaran awalnya ya. Buat gambaran besar ya kan. Setiap masing-masing departemen tuh pasti kan ada penyakit yang frekuensinya tinggi sama insidensinya tinggi, ya kan, ada yang rendah juga. Nah, dan sebetulnya yang dikasih ke kita ya penyakit-penyakit yang sesuai dengan SKDI, ya kan. Contoh misal kalau di bedah plastik ya, luka bakar. Luka bakar tuh sering banget gitu. Luka bakar itu sering banget dan kita harus bisa nanganin itu. Terus kemudian di ortopedi misalnya. Di ortopedi nih traumatologi itu. Ya kan, fraktur itu sering banget lah, kayak hampir setiap jaga tuh aku nemuin fraktur, ya kan, nemuin fraktur tangan lah, fraktur kaki dan macam sebagainya gitu. Kalau terus misalnya yang sering sebetulnya ya, itu masalah gastro sih, digestif ya. Digestif tuh kayak ileus, hernia, appendicitis tuh sering banget. Itu sering banget. Abdominal pain lah, seputar abdominal pain tuh sering banget muncul. Terus kemudian kalau misal di anak ya, anak tuh hisprum disease tuh. Lumayan, hisprum disease, hipospadia gitu. Kemudian kalau misal bedah vaskuler, DVT, ya kan, DVT, ya kan, kalian belajar juga kan di sarjana tuh. Terus kemudian varises gitu. Nah, kalau misal urologi ya kanker prostat, ya kan. Nah, yang khas tuh sebenarnya bedah saraf ya. Bedah saraf tuh kita sering banget lah, pokoknya dicekokin banget sama epidural hematom, subdural hematom gitu. Itu sering banget kita temui.
Ya kalau bedah ongko ya udah jelas ya, masalah pertumoran sama perkankeran gitu. Nah kalau misalnya sedikit cerita ya, kalau misal di IGD memang kalau menurut aku ada 3 sih yang dominan. Pertama masalah yang bedah digestif tuh ya, appendicitis dan kawan-kawannya, terus kemudian yang ortopedi ya kan, masalah fraktur tuh banyak banget, sama apa ya bedah plastik gitu, masalah perlukaan tuh sering banget, dan kita kadang ya itu dikasih buat kalau bedah plastik ya, sebetulnya jarang sih kalau bedah plastik. Kalau bedah yang lain pasti dikasih jahit ya kan, dikasih bersihin luka dan macam sebagainya gitu. Dan sebetulnya ya ini in my experience ya, nanti kalau misalnya setiap orang menjalani stase bedah pasti beda lagi variasi dari penyakitnya, karena tergantung dengan waktu dan tergantung dari settingnya di mana. Kalau misalnya kita ngomongin poli ya, tadi kan IGD ya, kalau di poli ya pasien-pasien yang rawat jalan kayak post operasi itu banyak banget pasti ya kan, gitu. Kita nemuin, kita nge-GV ya kan, ganti perban, kita periksa luka dan macam sebagainya, periksa jahitannya gimana gitu. Itu sih kurang lebih ya sebetulnya. Dan apa yang kita jumpai ya pastinya ya kan, kalau kita dikasih yang sesuai dengan kompetensi gitu. Jarang lah dikasih yang aneh-aneh sebetulnya gitu. Kalau yang aneh-aneh mah ya kepo-kepo aja, kalau mau kepo boleh gitu. Di ruang operasi ini seru banget ya sebetulnya. Ruang okat tuh seru, dan siap-siap kakinya pegel aja. Karena dia bedah ya, kalau misalnya bedahnya levelnya sederhana ya, kayak mungkin hemoroidektomi kan sebentar, paling 2 jam 3 jam. Tapi kalau misalnya operasi yang kayak bedah saraf gitu kan, terus kemudian bedah ortopedi yang butuh banyak alat gitu kan, wah itu lama banget. Aku pernah tuh bedah saraf sampai 7 jam dari pagi sampai sore tuh, benar-benar berdiri ya, berdiri gitu. Nah kita nggak cuma observer sebetulnya, kita ditanya-tanya tuh di situ kadang gitu. Atau kita kepo gitu boleh ya kan. Kalau kita pas bareng residen ya kita lebih sering sih dikasih kesempatan buat dia ada yang mau nanya nggak. Tapi kalau misalnya ketemu konsulen pasti dikasih ini, kayak misalnya dia tahu nggak ini yang dilakuin sama kita apa operasinya gitu. Oh ini dok, oke. Itu operasinya tujuannya buat apa gitu ya kan. Terus kayak misalnya waktu itu aku ini operasi anastomosis kolon ya, penggabungan ini usus besar ya kan. Terus dibuka nih, deh ini apa, dikasih tunjukkan. Deh ini apa yang ditunjuk? Ini dok, oh ini apa kayak gitu ya kan. Jadi harus siap-siap gitu ya, harus siap-siap. Pengetahuan dasar anatominya itu penting. Kalau misalnya di bedah, anatomi dan fisiologi penting. Itu jadi dasar lah kalau misalnya di bedah, pastilah di semuanya ya. Tapi kalau di bedah sangat ditekankan anatomi kan. Misalnya kayak gitulah, menghadapi situasi yang tidak kita perkirakan gitu, pasti ditanya. Masalah ditanya itu pasti di ruang operasi lah gitu. Hampir setiap masuk ruang operasi ditanya. Terus selain observer, kalau ada residen atau konsulen yang mengizinkan, ya udah tadi kayak kita bener-bener main gitu, steril. Aku pernah waktu itu dapat jahit di abdomen gitu. Jahit di abdomen ada sekitar 20 cm lah, lumayan lah, cm gitu. Kesempatan masuk okas sering banget lah pokoknya, pasti wajib. Setiap departemen pasti disuruh gitu. Dia naik gitu kan. Terus kemudian ya teman aku ada yang beruntung juga sih jadi asisten gitu kan, megang suction. Terus kemudian ya ikut waktu itu ya operasi laparotomi gitu kan, lumayan lah gitu, di depan pasien kan, tangan kita steril, kita bisa belajar langsung, megang langsung gitu. Itu sih ya, itu keberuntungan masing-masing orang ya. Ada yang orang yang dari awal bedah sampai akhir bedah naik okat tapi nggak pernah dapat apa-apa ya, ada gitu ya. Tergantung ya lakinya kalian tuh gimana, keberuntungan kalian tuh gimana gitu ya. Kalau misalnya kita istilahnya meminta ya, pasti dikasih gitu. Asal
dari kondisi pasiennya bagus, terus kemudian tidak ada hambatan, ya kan, tidak ada kondisi yang maksudnya aneh-aneh, pasti kita dikasih. Gitu sih kurang lebih ya gambaran di ruang operasi. Jadi sebagai apa sih istilahnya ya, suplemen lah, ruang OK tuh suplemen, kita bisa lihat langsung. Sama apalagi orang-orang yang edik sama tindakan itu pasti senang banget masuk ruang OK, ya kan. Gitu sih kurang lebih ya. Jadi nambah wawasan sama nambah pengalaman. Kalau pas operasi kita apa istilahnya ya, yang nyiapin tuh perawat bedah gitu, perawat bedahnya. Kita nggak nyiapin lah, karena itu kan udah steril dan macam sebagainya, perlu protokol khusus, SOP khusus ya, mereka yang tahu bedah, perawat bedahnya. Kita paling ya pol-polan kayak dek siapin normal salin gitu, guyurin gitu kan gitu. Dia ambil obat ini, patahin, saya mau ambil ini ambilin alat sih, lebih kayak gitu sih. Menurutku ya, di fase bedah ini untuk bisa survive sebetulnya kita tuh perlu kepo yang tinggi sebetulnya. Kan pengetahuan kita di sarjana tuh terbatas ya. Terbatas. Dan perlu teman-teman tahu kalau misalnya kompetensi kita tuh di bedah tuh sekitar 200-an penyakit lah, kurang lebih di SKD ya kan. Ya kalau cuma SOKA 6 ya kan, terus kemudian 14 kasus ngeluh ya dipersiapkan dulu mentalnya gitu. Kalau masalah ilmu ya bisa ngikut gitu ya. Kalau untuk teknis belajarnya gimana, tergantung teman-teman tuh enaknya gimana. Cuma catatannya adalah kalau di bedah itu tadi yang aku sebut, anatomi, fisiologi, setidak-tidaknya dasar kita udah tahu lah gitu. Kalau misalnya penyakit belum tahu ya kan nggak masalah. Nah selanjutnya kalau misal masalah penyakit ya, belajar penyakit by definition gitu. Misalnya ileus itu apa definisinya, ya kan? Terus kemudian Hirschsprung disease itu definisinya apa, gitu. Nanti baru tuh dikaitkan sama anatomi sama fisiologi. Terus ya pendekatan di bedah kan pendekatan anatomis ya. Nah itu tingkatkan kemampuan spasial kita gitu, ya kan? Kayak misalnya arteri ini kalau misalnya dibolak-balik tuh di mana posisinya. Nah itu yang kayak gitu-gitu tuh kita harus tahu gitu. Kemudian kayak tulang ini kalau misalnya berotasi misalnya ini posisinya di mana gitu. Lebih sering kayak gitu. Kayak misalnya kalau di bedah ortopedi itu kayak mekaniknya ya, gerakan mekaniknya gitu-gitu ya dipelajarin. Jadi intinya sebetulnya setiap departemen itu punya kekhasan dasarnya masing-masing sih sebetulnya. Terus kalau untuk belajar sebanyak itu pertama jangan pernah merasa tertekan gitu ya untuk menguasai semua itu. Impossible. Aku jujur aja ini impossible gitu. Karena kita akan terus belajar gitu. Tapi yang harus kita kejar tuh basicnya. Nah, kalau aku sendiri pribadi, aku ngejar yang dominan. Ya, misal tadi yang aku sebutin, ileus gitu kan, terus appendicitis, peritonitis gitu kan. Aku kejar tuh semua. Supaya apa? At least itu kan hal yang umum, ya kan, yang banyak muncul kan. Nah, kalau misalnya menghadapi suatu pasien terus kita menduganya misal appendicitis, tapi bukan appendicitis, nah baru tuh belajar yang kecil-kecilnya gitu. Jangan dari yang kecil-kecil dulu, tapi yang gede-gede dulu, yang dominan dulu. Tuh, dari situ nanti bisa diturunin. Kan dari appendicitis ada DD-nya kan banyak, ya kan? Nah, dari DD itu baru diturunin gitu. Nah, terus kemudian di bedah ini kalian juga belajar tindakan gitu. Tidak hanya ilmu bedah ya. Kalau cuma ilmu doang ya nggak buat apa gitu kan. Ya kan, kalau bedah ini dominantly kalau pas kita praktek itu ya kebanyakan selain diagnosis juga tindakannya dominan, ya kan. Menjahit, nah itu tuh penting banget tuh, menjahit. Terus kemudian masalah luka tuh itu lumayan banyak gitu. Nah terus ada basic konsep sih sebetulnya di bedah tuh yang harus kita pelajarin sebetulnya. Selain per departemennya itu kita belajar yang namanya ATLS. Advanced Trauma Life Support. Nah, itu dasar banget tuh. Itu harus dipegang banget. Buat semua departemen itu pasti kepake. Dan memang tujuan kita tuh belajar itu, mengkhatamkan ATLS. Nah, kalau misalnya teman-teman mau belajar bedah nih dari sekarang, belajar ATLS. Gitu.
buat kita bisa mengakses pasien dari awal, ya kan? Nanti kan belajar tuh ABCDE, ya kan? Pasti teman-teman pernah dengar lah, ya kan? Terus kemudian nah, TLS sudah beres, ya udah nanti baru penyakitnya, gitu. Gak ada yang harus dipaksakan, gitu. Jadi kalian harus menentukan target sendiri-sendiri sih sebetulnya di departemen anak. Penyakit apa yang belum dikuasain, tulis apa-apa, tulis, konsul presiden, kita bimbingan, nanya gitu ke konsulen. Kita tuh jarang banget bimbingan sama konsulen, lebih sering sama residen gitu. Jadi kalau ketika ada kesempatan residen kasih bimbingan, sok tanya-tanya yang banyak gitu, ya kan? Karena konsulen tuh kan waktunya ini ya padat gitu, ya kan? Ketemu kita beberapa kali lah, lebih sering ke residen. Nah, residen tuh chat aja, kepoin aja gitu. Nah, banyak-banyak teman diskusi lah, karena kan belajar bedah ini penyakitnya banyak. Sharing tuh penting banget. Kemana bisa jaga IGD, dapat penyakit apa gitu, ya kan? Dapat kasus apa, sharing. Nah, itu yang sebetulnya menjadikan kita tuh punya banyak wawasan, ya kan? Sekarang kita udah nggak bisa belajar cuma hanya individual, gitu nggak bisa. Kita harus sudah mulai berkelompok, diskusi, ya kan? Menciptakan sebuah konsensus bersama gitu. Itu sih sebetulnya yang bikin kita menikmati bedah itu adalah sharing gitu. Ya, aku kemarin dapat kasus apa, dapat kasus apa, ya kan? Terus kemudian menceritakan pengalaman unik, ya itu seru banget sih, sangat diingat gitu. Ya, misalnya waktu itu aku pernah jaga IGD semalam itu 36 pasien gitu kan banyak banget, itu hitungannya banyak pasti, sampai nggak tidur terus gitu tuh, sampai itu jaga pertama kalau nggak salah, jaga pertama 36 pasien, terus kemudian dari jam 4 sampai jam 7 tuh nggak tidur, habis itu kuliah lagi. Wah itu kan. Nah, kalau kayak gitu tuh gimana? Pressure-nya kan gede banget ya. Nah, cara belajarnya gimana? Aturlah waktu dengan baik. Tidur itu adalah prioritas. Tidur itu prioritas, seriusan. Ya, jadi selain kalian belajar, ya tidurnya perlu diatur. Seriously. Ya, karena bakal selain menyita waktu buat belajar, ya tenaga juga. Gitu. Kan? Karena bedah kan banyak tindakan, harus stay, harus jaga gitu kan. Jadi persiapkan semua, ilmu, ya kan, tindakan, tenaga, waktu, semuanya harus dipersiapkan dengan baik gitu. Ya, seneng kok asli. Maksudnya bedah itu nggak apa ya. Jika kalian mendengarkan isu-isu di luar sana yang kurang mengenakan tentang bedah, ya konfirmasi lah, ya kan. Asik kok, enjoy banget. Apalagi kalau misalnya kita jejaring. Nah, di jejaring itu aku masuk ke Salamun sama Cibabat gitu, ketemu dokter lain gitu kan, sama-sama Unpad sih, tapi ya seru gitu, beda wahana. Nah, beda wahana, beda cara belajar juga lagi gitu kan, gitu. Jadi intinya sebetulnya beradaptasilah dengan baik, ya kan, sesuai dengan kebutuhan di departemennya gitu. Kalau di bedah, ya kan semuanya harus dikerahkan, termasuk tenaga yang lebih gitu. Jadi aturlah dengan baik. Sukanya sih sebetulnya ya ini sih, yang membedakan kan karena kita di IGD tuh ya. Di IGD tuh kita kenal banyak perawat, banyak staff, ya kan, kenal banyak farmasis juga di situ. Itu juga penting sih sebetulnya, ya kan. Kayak misal kita order obat, kita minta form apa tuh lebih enak. Nah, dukanya sih sebetulnya karena aku lebih sering cerita IGD ya, karena itu menarik sih. Dukanya ya apa sih ya? Pertama, waktu tidur kalian terancam udah pasti berkurang, ya kan. Terus kemudian yang kedua pertemanan sih ya. Ini riskan juga sih di bedah kan, masalah jaga-jaga tuh riskan ya, karena kayak pertanggungjawaban pasien ya, sensitif lah sebetulnya gitu. Kayak masalah pertemanan, pembagian pasien tuh sensitif banget gitu. Jadi ya itu bisa menjadi duka sih, bisa menjadi ribut sebetulnya. Ya ribut-ribut bocah lah gitu kan, ribut-ribut kita gitu. Selebihnya sih sebetulnya nggak ada ya. Kayak misalnya nggak ada sih sebetulnya. Lebih kepada diri kita sendiri gitu. Waktu sama masalah
pertemanan gitu kan, yang rada riskan, sensitif juga kan, karena apalagi kan kita capek habis jaga gitu kan, masalah ribut tuh gampang gitu. Udah emosi habis jaga itu gampang banget ribut. Jadi saling pengertian tuh penting banget sih sebetulnya di bedah ya, untuk masalah kayak jaga-jaga itu penting banget. Terus dukanya lagi apa ya sebetulnya? Ya itu rebutan tindakan gitu loh. Itu lumayan duka sih sebetulnya, kayak apa sih ya? Ya perlu kooperatif lah sama teman sendiri ya. Kadang kita mungkin menemukan teman yang udah berkali-kali jahit tapi tetap ngambil. Ada teman kita yang belum pernah jahit tapi didiemin aja. Nah itu kayak gitu-gitu tuh. Ya kan, berbagi tindakan lah. Rebutan, asli rebutan banget. Ya pada faktanya memang kita kayak berbagi dengan sebagainya. Ya lu tahu sendirilah di lapangan kayak gimana gitu kan. Itu sih kurang lebih ya sebetulnya, ya dibawa asik aja gitu. Masalah stase bedah sih asik, fokus buat ya meningkatkan kapabilitas diri perlu, tapi juga jangan sampai mengabaikan teman. Ada dua setting di mana aku tuh kan pas sebelum corona ya, sama pas lagi corona. Ya dulu sih katanya ada oskenya, kan kalau sekarang kan nggak ada ya. Kalau sekarang itu kan kita bagi dua kan, online sama offline ya kan. Online-nya itu pas zaman aku tahun 2020 itu masih ada ujian SOKA, tapi SOKA-nya itu nggak lisan, SOKA-nya itu tulis. Ya, jadi misalnya kayak kita ini di sini 5 orang, gitu kan. Kita diacak dapat kasus apa, nanti kita tulis tuh sesuai pertanyaannya, ya kan. Analisis apa yang diperlukan, ya kan. Terus kemudian pemeriksaan penunjang apa yang diperlukan, tujuannya apa, pemeriksaan fisik juga apa, tujuannya apa. Terus kemudian diagnosis banding, ya, diagnosis banding apa aja gitu. Terus tindakan selanjutnya mau ngapain. Tapi ya gitu. Jadi nggak sampai diagnosis pasti. Karena kebanyakan memang kompetensi di bedah kan ya itulah, kita merujuk kebanyakan kan. Kita kebanyakan melakukan initial treatment gitu kan. Nah, jadi itu sih kurang lebih SOKA-nya itu kayak gitu, dalam bentuk Word ya. Kita ngetik, dikasih waktu berapa menit, kita ngetik gitu. Terus kemudian kalau misalnya matrikulasi atau offline itu tergantung konsulen. Ada konsulen yang tiba-tiba mengisi X, ada enggak. Mengisi X tuh ya kita diuji langsung ke depan pasien. Saat di depan pasien misalnya kanker prostat nih, ya udah kita disuruh anamnesis, kan? Terus pemeriksaan fisik, terus kemudian istilahnya habis itu bikin diagnosis banding, ya kan? Habis itu didiskusikan sama dokternya, habis itu rencananya apa selanjutnya, kayak gitu-gitu sih sebetulnya. Jadi 2 ya ujian SOKA yang tertulis itu sama mengisi X kalaupun ada gitu. Kurang lebih kayak gitu sih sebetulnya ya. Kayak itulah ujian yang biasa kita lakukan sih sebetulnya kan di sarjana. Cuma ini memang kebetulan langsung di pasien. Pressure-nya beda. Yang jelas pressure-nya beda sih. Kayak pertama kali ngadepin pasien tuh, deledek banget. Kayak deg-degan gitu ya. Gitu. Tenang aja sih, dibawa flow aja kalau misalnya belajar di bedah tuh. Ikut aja. Dan masalah penyakit sebetulnya memang apa yang diuji kan kita nggak bisa predik ya. Ya kayak sedatangnya pasien aja gitu. Pasien ini bagus nggak nih buat ujian, kasih gitu. Ya jadi banyak apa ya istilahnya, in conclusion bedah itu atau khususnya di koas ya nggak bisa lah kayak kita cuma menyempitkan suatu hal tuh nggak bisa. Pasti kita kadang ataupun sering bahkan mendapatkan hal-hal yang di luar kayak aduh gue nggak pernah ngelakuin ini lagi gitu. Gue nggak pernah dapat kasus ini dan sebagainya gitu. Itu sih, jadi bukan hal yang harus dirisaukan, tapi tetap dipelajarin karena seputar itu aja kok kalau masalah bedah sih gitu.
penonton yang budiman. Stase bedah tuh asik ya. Dan apa istilahnya ya? Dapat tindakan tuh ya di sini doang gitu, di stase bedah doang gitu. Satu-satunya. Kalaupun beruntung ya, kita kayak dikasih di stase lain buat jaga IGD memang kadang gitu dan dikasih tindakan. Tapi seenggak-enggaknya cuma bedah doang sih yang kita punya, yang pasti. Ya jangan pernah dilewatkan untuk masalah tindakan. Untuk masalah belajar penyakit, menguasai penyakit ya nanti bisa disusul lah gitu. Kalau misalnya tindakan ini aku sangat menekankan sih untuk bisa mengejar gitu. Ya terutama masalah suturing ya kan, terus masalah luka, masalah trauma gitu kan, itu penting banget gitu untuk kita bisa kuasain. Terus ATLS tuh wajib kalau mau dibelajarin dari sekarang, jadi dari sekarang. ATLS tuh wajib dan kepake buat siapa aja gitu, terutama dokter umum. ATLS tuh kepake banget gitu, kurang lebih sih ya. Jadi mudah-mudahan ada gambaran ya untuk bisa apa istilahnya mengetahui tentang gimana sih stase bedah ya kan, terus gimana cara menjalaninya gitu. Ya rata-rata stase mayor sih kayak gitu sih, tekanannya ya lumayan